bahwa tidak semua dukun itu melanggar konsep agama. Oke. Ya, contoh dukun pengantin, dukun rias pengantin. Di Jawa itu kalau orang menikah, itu majority itu pakai dukun rias pengantin. Dan itu disebut dukun. Ada doanya, ada mantranya, segala macam. Dukun rias pengantin? Dukun rias pengantin bisa di cross check ke komunitas bangsa kita, suku kita terbesar di Indonesia. Yaitu pertama kali dengar. Silahkan di cross check. Oh, kalau ada orang Jawa di sini, mana orang Jawa? Siapa yang sudah pernah pakai, Bang? Dukun rias pengantin ini, Bang? Orang Jawa banyak kok pakai dukun rias pengantin, Pak. Dukun rias pengantin? Iya. MUA mungkin, Bang? Enggak deh, kalau itu bahasanya orang Jawa itu dukun nganten. Oh, dukun nganten. Iya. Oke. Dukun nganten. Jadi gini, kan kita harus... Itu pakai jampi-jampi juga, Bang? Iya. Jampi-jampi bahasa Arabnya ruqyah. Kenapa mesti kita alergi dengan kata jampi-jampi? Sebagaimana sholat itu bahasa lainnya sembahyang. Sembahyang itu bukan dari bahasa Arab, tapi dari bahasa sebelum Islam datang. Oke. Kenapa mesti kita alergi dengan bahasa-bahasa yang di luar bahasa Arab? Jadi saya sendiri, basic saya kan dulu di organisasi itu saya di juga lembaga seni, budaya, sejarah, segala macam. Saya mempelajari budaya Yunani, budaya Romawi, budaya Egypt, budaya segala macam saya pelajari semua. Okay. Jadi saya bisa mencari titik benang mana yang white magic and mana yang black magic, saya bisa menemukan titik simpulnya. Oh, okay. What's the problem dengan itu? Nggak ada masalah. Kenapa mesti dengan bahasa dukun alergi? Tapi kalau bahasa sholat, bahasa sembahyang nggak alergi. Kiai bahasa Nusantara, ulama bahasa Arab. Emang ada masalah apa? Maka Quran petikan ayatnya, maka dabal fuadu maroati, ada dusta mata fuad, mata batinmu melihatnya. Mata batin. Melihat. Bukan di sini. Nah, belief system biasanya menggunakan ini. Ini yang dipakai pelatihan di hotel-hotel atau apa. Jadi orang nggak usah sholat, nggak usah doa, asal itu law of attraction. Dan nanti kalau di dalam kami di masyarakat santri ada wirid, ada istighosah, kalah dong. Buat apa repot-repot beribadah kepada Allah asal dibandingkan dengan mereka yang tidak beribadah. Ini kalau konteks Islam ya. Asal yakin jadi law of attraction. Oh, enggak begitu. Inilah di dalam Islam dinamakan ilmu istidrot. Jadi ada namanya mukjizat, miracle Nabi itu mukjizat. Kedua di bawah itu namanya karomah untuk para wali. Ketiga untuk orang biasa kayak saya ini, kayak atau orang Islam yang diberi kelebihan oleh Allah namanya maunah. Yang paling terakhir itu istidrot, diberi kelebihan tapi tidak disukai Allah. Apa hubungannya dengan belief system? Itu kan yang tadi disebutkan oleh Gus Irfan tadi, kan pakai belief system kita kepada enggak, iya. Belief system bukan begini, saya bisa, kebanyakan sayanya, Allahnya mana? Faktanya begitu pelatihan-pelatihan di hotel-hotel itu, saya bisa. Ya, tapi kan kalau misalnya kita ngomong Allah kan berarti kan kita belief kepada Tuhan. Bagus dong belief. Tapi belief system kayak doa di namanya asapnya nasi segala macam, nasi magicom. Bukan menghancurkan itu. Menghancurkan jerawat. Tapi itu pindah enggak? Bukan pindah itu konsepnya. Jadi nyembuhin. Jadi doain itu mah namanya. Ya kenapa Nabi Solomon atau Sulaiman nggak mindahin jerawat aja kalau begitu? Kalau ditanya seperti itu. Ya kan mereka kan nggak ngomong. Kalau ini kan Gus Irfan kan. Ya emang faktanya kan ilmu kita silsilahnya dari para nabi. Jadi jerawat nggak bisa? Nggak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Tapi bisa nggak? Belum dibuktikan, belum diuji coba. Belum pernah coba. Ya itu masalahnya, belum diuji. Ya. Tapi kira-kira aja. Bukan nggak bisa, kalau belum diuji ya nggak berani mengatakan. Mampu nggak? Ini 100 juta rupiah per jerawat. Ilmu hikmah bukan untuk lucu-lucuan loh, Bro. Enggak, Dok. Ini bukan untuk lucu-lucuan. Sekali lagi ya. Ini banyak komunitas Mas Santri. Bukan untuk merendahkan, tapi ini sebagai apresiasi saya. Dan saya tidak pakai trik. Bisa di track record saya, bahkan 2017 saya membongkar trik sulap. Trik oknum paranormal. Ya. Aja di digitalnya, sebelum si merah, saya 2017 sudah membongkar trik oknum ya, paranormal. Jangan disamakan Irfan dengan mereka-mereka. Coba pikirannya dibersihkan dulu dari pemahaman Samsudin, pemahaman siapa. Beda, Irfan pasti beda. Siapapun yang duduk di depan saya, baik itu Kang Udin, baik itu siapapun. Si merah. Baik itu Jindan, baik siapapun. Si Marcel sekalian. Saya biar objektif. Pikiran, Bang Marcel juga ya. Saya punya pikiran itu terbuka banget dan mengapresiasi, bukan ingin merendahkan. Betul. Jadi saya kasih hadiah ini bukan untuk merendahkan, tapi memberikan apresiasi. Iya, terlepas. Jadi kayak tanda terima kasih sudah miss saya kayak gitu punya. Tapi undangannya tadi, sekali lagi saya mengatakan, untuk kesekian kali, bukan untuk itu. Semua ada prepare. Saya masukin lagi nih ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jangan samakan informasi dengan pemahaman yang tadi, pemahaman kaum materialisme. Kalau saya tantang pindahin jerawat,
100 juta per jerawat, bersedia? Pakemnya kan kemarin di Denis Cadel kan penyakit dalam kayak jantung dan sejenisnya. Itu kan konteksnya itu yang dokter masih penasaran sampai hari ini. Udah ambil di situ aja lah. Oke. Itu. Jangan melebar kemana-mana. Oke. Apalagi ini selain bisa pindahin penyakit, apalagi bisa buka mata batin juga? Tanpa puasa. Wirid 1 jam malam hari, langsung pembuktian. Dari 10, sekali lagi, tidak semuanya ya, umpama 10. Bikin aja, di Denis Cadel juga saya ngomong, sebelum dilarang oleh partner saya ya, dipersulit maksudnya ya udah bikin ini aja, bikin saya Mbak Ayo, bikin IO, kita bikin banyak orang, umpama dari 10 orang atau dari 20 orang, yang 1 ngulang bukan gagal ya, yang 19 berhasil, nilainya berapa? Jadi nggak bisa 100%. Kalau saya bisa kan saya bilang, tidak semuanya. Ada orang yang memang logiknya terlalu main, ada orang yang konsentrasinya bagus, kan saya bilang, ada namanya belief system, ada namanya kalau bahasa santri saya itu namanya balik rohani. Berarti yang bisa adalah orang yang nggak punya logik? Bukan, logik ketika itu ditaruh di kolbu, diturunkan. Bukan dihilangkan, nggak bisa dihilangkan logik. Ada penempatan masing-masing. Tadi katanya kemarin waktu di video Denis malah tanpa wirid katanya. Tanpa wirid, tanpa enggak, datang ke sini saya buka. Cross check, nggak bisa. Irfan omongannya tidak pernah berbalik. Oh gitu. Nggak bisa. Jadi saya nggak bisa dibukaan mata batin saya di sini kayak gitu untuk. Irfan mesti mengatakan wirid 1 jam. Ya. Oh, wirid 1 jam. Wirid 1 jam. Saya bersedia. Malam hari tadi. Irfan mesti nggak pernah bergeser dari ucapan. Malam hari ya, terus habis itu pengisian dan praktek. Irfan mesti nggak bisa dijebak. Saya nggak jebak. Saya pengen. Tiap perkataan Irfan mesti nggak bisa nih. Irfan mesti selalu pasti ada ini. Tapi saya bisa. Saya nggak mengatakan dokter bisa apa tidak. Saya bilang kan, orang kan beda-beda, ada logikanya terlalu kuat. Ini kan bukan ilmu logika. Jadi logika itu harus direndahkan, ditaruh di hati, kolbu. Makanya ini namanya pelajaran tasawuf. Nggak bisa semua dengan logika. Nanti kalau logika siapa yang menciptakan Tuhan, what's next kan gitu. Semua ada batasan, nggak bisa. Kita rehat dulu, minum kopi dulu yuk. Siap. Ini kopi apa air putih? Luar biasa. Ini kopi Gatot Kaca ya guys ya. Ini kopi Gatot Kaca yang lagi hits banget. Siap saya, Kama Sutra. Oh iya ya? Siap. Oke. Dihubungkan dengan ilmu kedokteran, collab, why not? Oke, kita lanjut. Itu satu, berarti bisa juga buka mata batinnya. Yang lain, kebal? Ya kebal. Bisa juga? Ya kan di Densu itu kekebalan. Gus Irfan? Ya emang siapa itu, bukan saya. Yang ngetes kekebalan kemarin kan saya, dari 6 batu. Adugannya kan gini miring, kayak main golf. Yes. Telepon Densu sekarang. Asli apa enggak? Di sini? Ya kan prepare-nya waktu itu ada undangannya untuk kebal. Ada prepare, udah persiapan. Ada undangan. Semua harus ada pakemnya, nggak bisa. Telepon Mas Densu sekarang. Itu ilmu saya reality apa enggak? Kalau saya minta di sini boleh nggak? Ya kan ada prepare, lagi-lagi. Ada sesuatu yang dibawa, air yang dibawa. Boket. Aduh. Tembus jarum boket 100 juta. Tidak tembus boket. Kan tadi saya masalahnya, kan saya bilang ada pakem. Nggak bisa, ilmu tasawuf nggak bisa begitu dong. Nggak bisa. Ilmu Islam nggak bisa dibawa model gladiator Romawi atau belief system. Tapi sebenarnya bisa. Ya kenapa? Kalau atas izin Tuhan. Jadi gini loh dok, aku analogikan gini ya. 10 November di Surabaya. Sampai pemenang perang dunia kedua, Inggris. Kenapa bisa hengkang? Dengan bambu runcing, kalah sekedarnya, kalaupun ada senapan peninggalan Jepang. Kenapa bisa seperti itu? Bisa membunuh Jenderal 2 di Surabaya. Itu data sejarah, itu ada salah satunya pakai ilmu tadi. Kalaupun ada kena lecet, nggak sampai mencelakai, mencabut nyawa gitu loh. Itu data sejarah 10 November. Di dalam warga kami itu namanya resolusi jihad. Ada fakta data sejarah itu. Umpama pun kena luka, tapi nggak sampai membahayai tubuh. Saya jangan samain nama yang udah-udah, nggak bisa. Saya dengan baik data sejarah nggak bisa. Tapi mohon maaf ya, Gus Irfan ya. Yang saya lihat juga ya kayak Samson atau bahasa Islam Nabi Samson Delila. Ya, tapi mohon maaf ya Gus Irfan ya.
Beda ya Irfan, maksudnya jangan disamain nama yang ini. Ini ayo kalau mau edukasi yang benar gitu loh. Iya, karena kayak gini. Jangan kayak edukasi kayak si Marcel atau si Samsudin, beda. Saya tuh terbuka banget. Cuma kalau Gus Irfan bilang, saya berbeda dengan yang lain juga sama Gus. Yang lain duduk di sini, ngomong, tapi nggak mau pembuktian. Di Densus saya pembuktian nggak? Ya, kenapa di tempat saya nggak mau? Kan undangannya ada, prepare-nya ada. Tapi kan kalau misalnya tanpa enggak dong, harus ada bung. Oke, apa lagi yang bisa jangan dikat ya, jangan dikat ya. Enggak ada yang dikat, tenang aja. Apa aja yang bisa dipindahin selain sakit jantung, batin, HIV, jerawat, apa lagi? Jerawat nggak ada kambing, aku Irfan mesti nggak mengatakan ya? belum eksperimen ke situ. Irfan mesti nggak bisa dijebak dengan pertanyaan. Sakit gigi bisa pindah? Irfan mesti belum membuktikan itu. Belum bisa membuktikan itu. Belum membuktikan bisa itu. Bisa pindah? Stroke pernah. Tapi pengulangan. Oke. Kalau yang lain kayak hidung pesek, botak itu bisa nggak pindah? Nggak ada di situ. Irfan Musi nggak pernah mengatakan begitu. Kalau bisa tuh maksud saya tuh nggak ada. Jadi di dalam pertabiban Islam itu antara ilmu eksakta dengan ilmu batin tuh harus balancing. Okay. Ada penempatan masing-masing dong. Kalau Gus Irfan bisa, ya. Maksud saya itu pemikiran saya kayak gini. Kalau Gus Irfan tuh bisa, Gus Irfan nggak usah capek-capek dakwah kemana-mana. Gus Irfan kerja di dakwah itu gaji gede. Bukan itu. Dakwah itu adalah kewajiban. Yes. Dakwah itu menyeru. Siapapun bisa jadi tukang sapu juga jadi pendakwah juga. Oke. Dan saya kan kasih gaji gede, tugas Gus Irfan pindahin aja jerawat pindah, botak pindah gitu. Pasien saya kan tinggal nggak bisa lucu-lucuan begitu. Nggak bisa lucu-lucuan begitu. Konteksnya nggak bisa begitu. Nggak bisa kayak gitu ya. Kalau kita ngikuti cerita para nabi sering ditentang begitu, akhirnya malah menghindar. Oke. Bukannya Gus, nabi ternyata bohong, bukan gitu loh. Oke, Gus. Kalau Gus konteks siapa yang diajak bicara? Kalau Gus praktek kayak gini punya, pasien datang mendapatkan kesembuhan. Kalau boleh saya tahu, Gus. Kalau boleh saya tahu, Gus Irfan mendapat. Soalnya kena debu tadi soplen ya. Nggak apa-apa. Tapi jangan likat, biarin aja alami. Oke. Gus Irfan minta mahar berapa, Gus Irfan? Kalau boleh saya tahu. Saya tidak pernah mencekek harga sama klien. Oke. Walaupun dibolehkan untuk alasan tertentu ya. Kata-kata bayar berapa? Kalau waktu itu pemindahan ke kambing 4 juta udah bersih. 4 juta pindah. Murah kan? Yes. Kambing aja udah berapa? Waktu itu tahun 2012 ya. Kambing kacang. Kambing apapun juga boleh. Boleh, tapi kan nyarian harga pres ya, harga yang murah lah. Gus Irfan luar biasa. Kalau memang bisa pindahin kambing itu luar biasa. Tapi asal niatnya. Terakhir kali saya nonton ya, orang memindahkan sesuatu ya, itu di film Dragon Ball. Waktu dia memindahkan Piccolo ke dalam kendi. Ini luar biasa kalau memang iya Gus Irfan bisa memindahkan suatu penyakit. Bukan lucu-lucuan ini dok, bukan lucu-lucuan. Siap, kalau gitu. Gus Irfan, terakhir ini. Bukan lucu-lucuan. Ya, enggak. Gus Irfan pengen jadi Yosinyon. Apa itu? Aku kan nggak pernah katakan, aku disuruh sama temen. Oh, gitu. Sebelahku. Bukan aku. Bukan Gus Irfan? Bukan. Kan dari awal tadi kan saya sudah ngomong, itu bukan keinginan saya. Itu bukan keinginan Gus Irfan. Gus Irfan butuh tetes mata? Atau mau tetes mata dulu? Nggak enak, nggak apa-apa ini saya tetes mata. Ya udah saya tetes mata dulu. Tetes mata dulu, kan nggak nyaman kan? Natural aja. Yes, silakan. Bismillah. Kena debu rokok tadi, di depan rokok tadi. Gus Irfan pakai soft lens? Iya. Kenapa pakai soft lens? Supaya garang, ganteng? Nggak, pengen aja sih. Style baru. Minus? Nggak begitu sih, ada satu lah. Oke. Silakan buat diri Gus Irfan nyaman dulu. Ya. Udah. Oke, sudah cukup. Masih pengen jadi Yosinyon? Sekali lagi, Irfan masih bukan keinginan aku gitu. Oke. Kenapa Yosinyon? Loh, itu bukan keinginan aku. Kenapa nggak Sung Joong Ki? Kenapa nggak Lee Min Ho lebih terkenal? Bukan keinginanku, aku pengen jadi diriku sendiri, Dok. Inilah pemberian dari Tuhan. Oke. Dan itu pastinya yang terbaik bagi saya. Bagi saya, dokter juga begitu, pemberian dari Tuhan, nggak pengen jadi orang lain. Oke. Semua sama. Oke. Kalau buat orang jadi lebih muda bisa nggak? Bukan, maksudnya saya. Kok lagi-lagi saya sih pertanyaannya? Saya bisa soalnya. Ya itu kan ilmu eksakta. Saya bisa buat orang dalam 1 jam buat 5 tahun sampai 10 tahun lebih muda.